Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari para santri, santriwan, santriwati, anak-anakku sekalian, kita sebelum mulai kajian kita baca doa terlebih dahulu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, coba kita murojaah terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai kajian sirah, coba surat pertengahan juz 30 Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kompak. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashiyah amilatun ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrayara. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita karena kita telah memurojaah Al-Qur'an. Amin. Allahumma. Baik, insyaallah ya. Kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang setelah hampir 2 bulan setelah Ramadan ya, dan setelahnya libur sehingga tidak ada kajian sirah ya. Di Ramadan ada kajian, berarti bukan kajian sirah khusus tentang Ramadan. Nah, sekarang kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang kita ambil dari kitab Khulasah Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yaitu kitab yang artinya ringkasan ya dari cahaya keyakinan tentang perjalanan tuannya para rasul, pimpinannya para rasul dan nabi dan para nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin sebelumnya ya, nanti mengulang sejenak, coba masih ingat enggak? Pelajaran yang ke-21 itu tentang bagaimana orang-orang Quraisy semakin menyakiti, menzalimi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Nabi Muhammad sholat diapain ya? Masih ingat nggak? Dilempar apa? Kotoran, batu. Terus diapain lagi? Darah apa? Darah
hewan yang disembel, ya darah unta, ya darah domba, usus. Nah, kemudian apalagi dihina itu udah pasti, diejek-ejek, ya, dihina, dicaci maki, ya. Itu ketika mau sholat, mau ibadah saja dihina, dicaci maki. Kamu gimana kalau kamu keluar rumah mau sholat ibadah ke masjid, baru keluar rumah sudah dicaci, dihina, kuat nggak kira-kira kamu? Kira-kira kamu akan tetap berjalan ke masjid dengan dicaci maki di setiap jalan oleh orang-orang atau balik ke rumah? Loh, kamu lemah, nggak punya kekuatan kayak Nabi. Nabi lemah, nggak punya kekuatan. Apa yang dilakukan Nabi? Diam. Lah kamu gimana? Balik rumah ya. Aduh, sakit hati saya dicaci maki, dihina. Saya kan manusia, saya kan punya akal, saya kan bukan gila, saya kan bukan. Ya udah selesai. Nah, ya itu. Ya kalau kuat apa enggak dicaci maki kamu, nggak usah didengerin dia, tapi kan masuk ke dalam hati, sakit hati, ya. Dan orang yang paling keras menyiksa Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad, mendolimi siapa? Yang paling keras Abu Lahab dan Abu Jahal. Satu lagi Uqbah bin Abi Mu'ayyad, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Dan satu lagi ada 4, Walid bin Mughirah. Tapi yang paling sadis dalam menyiksa, mendolimi itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu paman-pamannya, ya. Coba pamannya dewek mendolimi keponakannya sakit hati nggak kira-kira? Lo pak gedeku lilike kok malah mendolimi aku, keponakannya kepriwe? Nah itu, ya, keponakannya didolimi, keponakan kandung coba. Nah itu, ya. Nabi ya sabar, tetap memberikan kasih sayang, kelembutan, ya, dan memberikan maaf. Ini yang perlu dicontoh dari akhlak Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pelajaran yang ke-21. Kemarin sebelum puasa, ya. Kemudian kita lanjut pelajaran ad-darsu tsani wal 'ashrun. Nanti sampai 4:30. Ini setengah jam saja, perhatikan. Ad-darsu tsani wal 'ashrun, ya, 30 menit lagi. Pelajaran yang ke-22. Ats-tsani yang kedua, wal 'ashrun dan 20. Ini kemarin yang kelas malam saya ajarkan angka bahasa Arab berhitung dari 1 sampai sudah 100 kalau kelas malam tuh, ya. Wal 'ashrun 20. Pelajaran yang ke-22. Apa materinya? Temanya Idza'u Quraisyin lis-sahabah. Perhatikan nih. Orang-orang Quraisy menzalimi para sahabat Nabi Muhammad. Ini pelajaran yang ke-22. Kalau ke-21, Nabi yang dizalimi. Ya. Sekarang pelajaran yang ke-22, Idza'u Quraisyin lis-sahabah. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrik jahiliyah, mereka menzalimi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang telah masuk terutama sahabat-sahabat budak-budak yang masuk atau orang-orang yang lemah, bukan budak, tidak punya harta sehingga lemah, tidak punya dukungan, tidak ada orang yang bisa menolongnya karena lemah, tidak punya harta, tidak punya kedekatan dengan orang-orang yang kuat misalkan. Maka apa? Rata-rata ditindas, dizalimi. Terlebih-lebih apa? Para budak. Ya, baik, kita simak baik-baik, perhatikan. Ya, jangan mainan, tolong diperhatikan.
lamma ra'at Quraisy anna Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Nabi Muhammad semakin dihormati dan semakin hari umatnya semakin bertambah. Meskipun sedikit demi sedikit. Dan bertambahnya umat Nabi itu bukan secara terang-terang, tapi secara sembunyi-sembunyi. Tapi apa? Nabi Muhammad semakin dihina, semakin dicaci maki, tapi semakin mulia di mata manusia. Tuh lihat, Muhammad diejek, sabar. Berarti apa? Muhammad orang jujur, orang yang benar. Muhammad dicaci maki, dihina, dilempar batu, tidak pernah membalas sedikit pun. Itu Nabi Muhammad. Loh. Sehingga apa? Orang-orang pada terkagum. Oh, Muhammad. Oh, sudah disakiti, dizolimi, dihina, dicaci maki, dilempari batu, dilempari kotoran. Loh kok tetap bersabar? Tidak membalas sedikit. Masya Allah. Makanya apa? Nabi Muhammad semakin mulia dan semakin dihormati. Ya, semakin mulia dan semakin dihormati. Ya. Apalagi siapa? Ada pamannya Abu Thalib yang senantiasa mencintai keponakannya yaitu Nabi Muhammad, yang pamannya Abu Thalib yang senantiasa menjaga dan membela keponakan kandungnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imtanau an adahu, yang mereka para sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Utsman, apalagi Abu Thalib, ini tegas, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Oh, ini Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad, ya. Jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Apalagi sampai menyakiti, menghina. Awas. Loh, ini kata para sahabat-sahabat yang besar yang dikelilingi yang di sekeliling Nabi. Terutama pamannya Abu Thalib yang belum masuk dan memang tidak masuk Islam Abu Thalib, ya. Kemudian apa? Nabi Muhammad sudah tidak bisa dizolimi secara langsung karena sudah disegani dan ada yang menjaga. Abu Thalib terutama, wah, Abu Jahal ngomong, wah, kalau kayak gini nggak bisa nih, nggak bisa dibiarkan. Kita nggak bisa mencaci lagi Muhammad, kita tidak bisa menyakiti Nabi Muhammad, kita tidak bisa menzolimi Muhammad. Maka yang disakiti bukan Nabi sekarang. Tujuannya apa? Yang disakiti adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Tujuannya adalah menyakiti hati Rasul. Kenapa? Rasul sangat cinta kepada para sahabatnya. Maka sahabatnya kalau disiksa, Rasul pun ikut merasakan sakitnya. Paham? Kamu punya teman akrab, punya teman besti, tahu besti? Nah, temanmu disakiti, teman bestimu, akrabmu disakiti, kira-kira kamu ikut marah nggak? Apa? Jorna baymen. Itu teman macam apa? Ya, namanya teman sejati. Temannya nangis, kita hibur apa? Keprok-keprok. Oh, bukan. Tapi apa? Teman yang sejati adalah ketika temannya bersedih, temannya menghibur. Temannya sakit, ditengok, bukan diteror. Ditengok. Ya, didoakan. Temannya disakiti, kamu membela. Kamu juga disakiti, temanmu bela kamu. Itu namanya teman sejati. Nah, begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi.
para sahabat sangat cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi pun begitu sangat cinta kepada para sahabat. Orang-orang Quraisy sudah tidak bisa menzolimi secara langsung Nabi Muhammad, mencaci maki, waduh nanti saya kena marahan Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib itu ketua suku Quraisy yang dihormati, disegani. Maka nggak ada yang berani. Sampai Abu Jahal pun nggak berani. Diam ketika Abu Thalib sudah mengatakan, jangan dekat-dekati keponakanku, hei Abu Jahal. Abu Jahal nggak berani sedikit pun, ya, nggak berani, ya, karena sudah mendapat ancaman dari pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu disegani sekali oleh Abu Jahal. Abu Jahal takut dengan Abu Thalib. Abu Lahab juga takut dengan Abu Thalib, karena adiknya semua itu, ya. Maka apa? Waduh, kita sudah tidak bisa menyiksa Muhammad nih, sudah tidak bisa ngecek. Maka apa? Yang kita sakiti sekarang, yang kita zolimi sekarang adalah apa? Para pengikutnya dari kaum yang lemah. Maka apa? Wa aqbalu ala ashabihi bil adza. Kemudian mereka memulai dengan menzolimi, menyakiti, menyiksa para sahabat. Menyiksa para sahabat. Wala siyama. Menyiksa para sahabat. Para sahabat lagi sholat, dilempari batu. Dilempari batu. Lagi sholat coba, dilempari batu. Supaya pindah, jangan di sini, sana-sana. Diusir. Ya. Wala siyamal mustad'afina alladzina la nasira lahum. Terlebih-lebih apalagi para sahabat pengikut Nabi yang lemah-lemah, itu para budak. Apa? Para budak kan masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka adalah orang lemah. Ya. Kalau ketahuan oleh majikannya, tuannya, pasti disiksa. Bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh. Naudzubil. Maka apa? Lana sirolahum, yang mereka para sahabat Nabi itu tidak ada yang bisa menolongnya. Karena apa? Budaknya orang kafir lagi. Maksud tuannya yang kafir. Budaknya muslim, majikannya kafir. Yang nolong siapa? Ya nggak bisa orang budaknya punya majikannya. Karena budak itu seperti binatang. Budak itu seperti binatang, bukan manusia. Ya wujudnya manusia tapi secara ya hubungan, secara ya kepengurusan itu kayak hewan, bisa dijual beli. Itu makanya sahabat Nabi tidak bisa menolongnya kecuali apa? Dengan cara apa? Membeli budaknya. Baru dibebaskan, sudah aman. Paham? Gitu. Maka apa? Orang-orang yang lemah, terutama para budak, yang mereka tidak ada yang menolong mereka, ini yang mendapatkan perlakuan siksaan dari orang-orang Tujuannya apa? Menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kenapa? Karena Rasul sangat cinta kepada para sahabat. Dan para sahabat juga sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Kita tahu caranya. Apa? Kita siksa para sahabat Nabi. Kenapa? Kalau para sahabatnya Nabi disiksa, Nabi kan pasti ikut sakit hati. Ikut merasakan ikut sedih. Paham? Ini yang dimaksud dengan apa? Tekanan batin gitu ya. Waduh. Sahabat-sahabat saya, umat-umat saya, ya Allah disiksa. Nabi gitu, mikirin umat itu Nabi. Nabi itu adalah makhluk yang sangat memikirkan umatnya, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ya. Kemudian apa? Fa'akhadhat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha. Maka mereka, para orang-orang Quraisy, memulai pengazaban, penyiksaan. Setiap kabilah
Setiap kabilah itu, setiap ketua sukunya yang mempunyai anak-anak sukunya itu ya, yang dipimpin olehnya, dicari mana orang-orang yang lemah, mana budak-budaknya yang mereka masuk Islam. Cari. Oh, kamu masuk Islam, budak, langsung ditarik, dicambuk. Ya, dicambuk, digeret. Bahkan apa? Dikalungi tali, ditarik-tarik seperti apa? Kambing, bahkan sapi dan seterusnya. Coba manusia loh, padahal loh. Ya. Loh. Maka apa? Bentuk penyiksaan orang-orang Quraisy kepada para sahabat Nabi yang lemah-lemah, terutama para budak, mereka yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Apa penyiksaannya? Nih nanti saya tanya, siksaannya apa saja? Yang pertama, bil habsi, dengan cara dipenjara, dikurung. Dipenjara. Lo zaman dulu udah ada penjara, dikurung di gudang yang kosong, yang di dalamnya ada ya kala cengking, ya ada apa saja, ya. Kamu gelem? Mau nggak masuk penjara yang dalamnya ada kala cengking, ada ular? Hah? Oh, ada yang mau di sini? Ada yang minat? Minat daftar pun nggak ada? Ya ada. Alhamdulillah. Selamat kamu berarti ya. Selamat nggak masuk. Dengan cara apa? Yang pertama siksanya dipenjara, tidak dikasih makan minum, kecuali hanya sedikit saja. Ya. Kemudian apa? Yang kedua cara siksaannya apa? Bidorbi, dengan cara dipukuli. Udah biasa dipukuli, ya, disiksa itu kan di penjara yang pertama, kemudian apa? Dipukul-pukuli sampai babak belur, berdarah-darah dan seterusnya. Walju, dan dilaparkan. Loh coba, dilapar artinya apa? Tidak diberi makan dan minum. Coba, tega banget itu, ya. Tidak diberi makan dan minum, wal atos, dihauskan. Maksudnya apa? Memang tidak diberi makan dan tidak diberi dilaparkan, dibuatnya lapar. Dibuatnya dia haus, kehausan. Paham? Kamu mau nggak dilaparkan? Hah? Ya. Ya nggak boleh. Jadi ada 4 ya, ada 4 tadi cara penyiksaan kepada para sahabat. Yang pertama apa? Dipenjara, ya. Yang kedua dipukul. Pukulnya kira-kira keras apa pelan? Oh, keras sekali, sampai bonyok, berdarah-darah, bahkan mungkin sampai patah tulang. Bahkan ada lagi dibakar, seperti sahabat Khabbab bin Al-Ard, itu seorang budak. Ini berarti ini sahabat namanya Khabbab bin Al-Ard, itu dibakar punggungnya oleh majikannya, oleh tuannya. Makanya punggung, kata Umar bin Khattab, seburuk-buruk punggung yang aku lihat adalah punggungnya Khabbab bin Al-Ard. Seburuk-buruk punggung. Kalau punggung kamu kan mulus, ya, tidak ada bekas luka atau apa. Lah punggungnya Khabbab bin Al-Ard tuh kayak gini-gini, gelombang-gelombang. Karena bekas dibakar. Coba bayangkan, ya, itu Khabbab bin Al-Ard dilaparkan, dibuatnya haus, dipukuli, sudah barang tentu jelas, ya. Hatta sorol wahid minhum la yastati, sampai salah seorang dari mereka tidak ada yang kuat, akhirnya mati. Loh, orang sudah di penjara, bahkan ada yang dijemur di panas-panasan, yang sampai di padang pasir, yang dikatakan ketika padang pasir dan cuaca begitu panas, kalau manggang di atas pasir mateng selama berapa menit. Loh, coba bayangkan. Padang pasir pada saat itu sedang panas-panasnya, yang kalau daging, kamu ambil daging apa, dipanggang di atas pasir, langsung
mateng dalam berapa menit. Lah ini para sahabat dijemur di padang pas seperti daging yang dipanggang. Makanya punggungnya pada nggak jelas, kulitnya pada kebakar, pada bergelombang. Kalau kamu kan mulus-mulus, ya kan? Ini mulus. Loh, para sahabat yang disiksa ini kena luka bekas, akhirnya kulitnya bergelombang, ada tandanya. Naudzubillah. Mindal, masya Allah. Ini siksaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai apa? Salah seorang di antara mereka itu sampai ada yang nggak kuat, artinya apa? Mending mati karena sudah dijemur, dipukuli, dikurung, dipenjara, tidak diberi makan, tidak diberi ya pantesan mati. Ya. Ini perjuangan para sahabat dalam menegakkan Islam. Loh, paham? Ini perjuangan para sahabat. Lah kita masuk Islam sejak lahir. Konsolat males. Loh, kita masuk Islam sejak lahir. Lahir Islam langsung tanpa kamu langsung asyhadu alla, enggak kayak orang mualaf. Kalau para sahabat mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu para sahabat. Lah kita masuk Islam sejak lahir Islam. Konsolat barang wis gede, konsolat orang gelem. Padahal para nabi dan para sahabat berjuang untuk kita sholat dengan nyaman, tenang. Para sahabat dulu ketika sholat dilempari batu, dilempari kotoran. Lah sekarang sholat masjidnya nyaman, berkeramik, berkarpet, kipas angin, bahkan ademepol, nyaman. Loh, masjid sudah senyaman itu, masih ada yang males nggak ngelihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi dan para sahabat. Nabi dilempari batu ben kowe salate aman. Lho kok malah kowe ora tau salat. Bahasanya gitu. Gimana coba? Berarti kita berkhianat kepada para sahabat dan Rasul. Gimana kamu umat sudah enak-enak, masjidnya dekat, masjidnya berkarpet, masjidnya ada kipas angin, masjidnya ber-AC, udah enak, nyaman. Masjid zaman Nabi itu bebatuan, temboknya pelepah kurma, kayak kelari yang dianyam itu, daun kelapa yang dianyam-anyam itu, yang ular bisa masuk, kalajengking bisa masuk, panas terik matahari ketika memang itu padang pasirnya panas, lantainya kan pasir. Loh, sampai Nabi dilempari batu, dicaci maki, dihina, para sahabat disiksa demikian untuk memperjuangkan Islam supaya umat Islam bisa mengamalkan ajaran Islam dengan nyaman dan aman. Dan sekarang sudah Islamnya nyaman, enak, masjidnya nyaman, loh, sholatnya masih nggak tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Maka penting sekali, ya, kita itu mempelajari sirah supaya apa? Tergerak. Nabi sudah berjuang dan para sahabat dengan sedemikian siksaan yang mereka alami, lah kita nyantai-nyantai. Wah, ini nggak boleh, ya. Maka apa? Wala yadri ma yaqul, sampai para sahabat ketika disiksa tuh nggak tahu apa yang dikatakan, sudah nggak sadar tidak sadarkan diri. Coba bayangkan kalau orang koma duduk di rumah sakit tertidur nggak sadar diri, enak di atas kasur rumah sakit. Loh, ini di atas padang pasir disiksa sampai tidak sadarkan diri, pingsan, bahkan ada yang mati saking kerasnya siksaan dari orang-orang wa mimman udzibu, dan salah satu beberapa sahabat yang disiksa dari golongan budak yang paling parah di sini, yang paling parah siksaannya. Beberapa sahabat ini yang disebutkan banyak, tapi ini disebutkan yang paling parahnya, ya. Siapa? Bilal bin Rabah. Siapa?
Bilal, majikannya itu namanya bukan sahabat, ya. Majikannya namanya Umayyah. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Siapa? Bilal itu budak dari Habasyah, sekarang Habasyah menjadi nama negara Ethiopia. Ethiopia negara miskin juga, sama. Ya. Jadi Bilal ini budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika tahu Umayyah bin Khalaf tahu kalau Bilal masuk Islam, maka Bilal langsung disiksa. Dipukul itu udah jelas. Dipukul, dicambuk. Sampai Bilal dikalungi tali ya oleh Umayyah bin Khalaf majikannya, ditarik-tarik, diarak-arak mengelilingi Mekah. Sampai di belakangnya anak-anak kecil mengikuti sambil dilempari batu. Coba bayangkan, malu nggak kira-kira kamu? Itu untuk memperjuangkan Islam. Memperjuangkan sampai sahabat Bilal ditali lehernya seperti kambing, seperti sapi, ditarik-tarik, diarak-arak keliling-keliling Makkah sambil dilempari batu oleh anak-anak, diikuti oleh anak-anak. Seperti orang gila dilempari batu mengelilingi Makkah. Kemudian apa? Bilal ditelentangkan, ditidurkan di atas padang pasir yang panas. Yang sampai dikatakan ada riwayat ya, lau wudi'at alaihi qit'atu lahmin lanadojat. Perhatikan, kalau seandainya ada sepotong daging diletakkan di atas padang pasir itu pasti akan mateng. Berarti kan panas bang. Lah ini Bilal bin Rabah ditidurkan, ditelentangkan, tangannya terlentang kayak gini, kakinya juga dilentangkan di atas padang pasir yang sangat panas, bahkan sampai daging, potongan daging diletakkan, itu daging itu akan matang dalam beberapa menit. Berarti panas apa dingin? Panas sekali. Panas atau panas banget? Oh, panas banget. Ya, Masya Allah. Kemudian apa? Bilal bin Rabah wudi'at alai sodrihi sohroh. Diletakkan di dadanya batu yang sangat besar. Oh, batu yang sangat sudah diikat, terlentang, kakinya dilentangkan di atas padang pasir yang sangat panas, dadanya ditindih, ditimpa dengan sohroh, batu yang sangat besar, namanya sohroh. Kalau hajar itu batu kecil, ya. Kalau sohroh itu batu besar, melebihi batu Pertamina sana, tahu? Ah, itu baru batu. Itu dulunya besar itu batunya, lama-lama mengecil tuh. Ya. Sampai apa? Nabi Muhammad Bilal bin Rabah ditawari, "Ayo, keluar dari agama Muhammad." Nah, Bilal bin Rabah mengatakan, "Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad." Tetap Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Ya, Allah Maha Esa. Ahadun ahad. Allah Maha Esa. Masya Allah. Ya. Tetap istiqomah dalam Islam. Kemudian apa? Sahabat berikutnya yang budak adalah Ammar bin Yasir dan keluarganya. Atau keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dan bapak ibunya beserta keluarganya, adik-adiknya itu adalah budak dari Abu Jahal. Oh coba, dedengkotnya ini orang kafir. Abu Jahal cari tahu apakah budaknya, keluarganya Ammar bin Yasir masuk atau tidak. Oh ternyata ketahuan. Setelah diselidiki, keluarganya Ammar bin Yasir semuanya masuk Maka mereka satu keluarga disiksa secara bersama-sama. Apa Areta? Mereka
satu keluarga. Keluarganya siapa? Keluarganya siapa? Nah, ngobrol sendiri. Keluarganya siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Dicambuk, dipukul, bahkan sampai bapak ibunya dibunuh dan saudara-saudaranya, kecuali Ammar. Ya. Bapak ibunya dibunuh karena tidak mau keluar dari agama Islam. Bapaknya dibunuh, ya. Dengan apa? Besi yang dipanaskan diletakkan di kulit. Besi dipanaskan pakai api, panas banget, diletakkan di kulit sampai kulitnya meleleh. Dan itu sampai mati. Coba, jadi penyiksaannya sedikit-sedikit. Ambil besi lagi, dipanaskan lagi. Terus tempelkan lagi sampai Masya Allah. Kemudian ibunya Ammar bin Yasir, namanya Sumayyah, itu dibunuh dengan cara ditusuk dengan pedang. Dari kemaluan sampai tembus ubun-ubun. Coba bayangkan. Ibunya, mohon maaf ya, dari kemaluannya ditusuk sampai ubun-ubun. Naudzubil, sangat sadis Abu Jahal, sangat sadis sekali. Karena setan ini, Abu Jahal itu setan wujud manusia, ya. Abu Jahal itu setan wujud manusia. Karena ada setan wujud manusia tadi, ya. Minal jinnati wan nas. Ammar bin Yasir ditawari, ayo keluar dari Muhammad. Kemudian apa? Ammar bin Yasir mengatakan, ya, kafartu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingkari Muhammad. Oh, akhirnya apa? Ammar keluar dari tapi apa? Hanya diucapkan di lisannya, tidak diyakini dalam hati. Cuma di lisannya aja. Dibebaskan oleh Abu Jahal, kemudian lari-lari nangis-nangis. Ammar bin Yas nangis karena apa? Keluarganya sudah dibunuh, dibantai oleh Abu Jahal, dan dirinya mengucapkan kekufuran. Apakah saya sudah keluar dari Islam atau belum ya? Nangis-nangis. Bapak ibu saya sudah meninggal, sudah dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian apakah saya keluar belum ya dari Islam? Sambil nangis-nangis, lari-lari. Menuju rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Kemudian turun wahyu mengatakan bahwasanya Ammar bin Yasir tetap Islamnya, cuma apa? Dia hanya mengatakannya di lisan, tidak masuk ke dalam hatinya, tetap iman dengan tetap tenang dengan keimanan. Paham ya? Itu Ammar bin Yasir. Kemudian Khabbab bin Al-At tadi yang saya sampaikan tadi. Ini juga sama, ini para budak dari Habasyah. Khabbab bin Al-At disiksa, dipukul, dicambuk, dijemur, dipanaskan, sampai punggungnya dibakar, diolesi minyak. Ya kalau kita bensin itu ya, atau apa, solar atau apa. Kemudian apa? Nyalakan api. Udah. Bensin itu kalau pertama atau yang sejenisnya tidak padam keluar kecuali sampai kering gitu ya. Seperti itu. Minyak yang dioleskan ke punggung Khabbab bin Al-At. Khabbab menceritakan demikian. Api ini tidak akan padam kecuali habisnya minyak ini. Jadi apinya terus nyala sampai minyak yang ada di punggungnya itu kering atau hilang. Tidak bisa dipadamkan dengan air, ya, gitu. Kalau zaman sekarang, kalau kebakaran mungkin bisa dengan handuk dibasahi, itu bisa. Zaman dulu kan mungkin belum ya, belum terpikirkan mungkin. Tapi memang minyak itu tidak akan bisa dipadamkan kecuali apinya padam sendiri karena minyaknya sudah habis. Sampai apa? Punggungnya Khabbab bin Al-At tadi bergelombang-bergelombang. Maka Umar mengatakan seburuk-buruk punggung adalah punggungnya Khabbab bin Al-At. Paham ya? Ya. Jadi coba saya tanya dulu. Ya. Ketika Nabi Muhammad tidak disiksa, siapa yang disiksa?
para sahabatnya. Terutama para sahabatnya, siapa yang paling parah disiksa? Para budak, orang-orang yang lemah. Ada 4 siksaannya dengan cara apa saja? Yang pertama, penjara, terus dipukuli, terus dibuat lapar dan dibuat haus. Ya. Kemudian 4 budak yang paling parah siksaannya: Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, terus Khabbab bin Al-Ard. Siapa? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan keluarganya. Kan banyak itu keluarganya. Bapak ibunya Ammar, adiknya, kakaknya itu dibunuh semua kecuali Ammar, ya. Karena Ammar yang mengucapkan kafartu bi Muhammad, saya keluar dari agama Muhammad, saya ingkar. Ya, tapi hanya di mulutnya saja, tidak masuk ke dalam hati. Maka Nabi mengatakan tetap iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya adalah Khabbab bin Al-Ard. Siapa? Oke, baik. Alhamdulillah.